Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada lanjutan pengembangan aplikasi untuk koreksi data. Pada video sebelumnya, kita sudah dapat melakukan validasi terhadap data yang diisikan. Tapi perubahan yang terjadi belum bisa disimpan. Belum bisa disimpan. Oke. Beritanya masih tetap. Nah, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan proses penyimpanan data. Yang paling penting dalam menyimpan data adalah kita paham bagaimana cara kerja form. Ini penting sekali. Jadi perlu diperhatikan bahwa semua data yang diisikan harus berada dalam form. Kita coba lihat, perhatikan. Kalau kita lihat di sini, nah ini adalah bagian form. Nah, semua data itu ada di dalamnya. Jadi yang akan dapat diproses itu hanya yang ada di dalam form ini saja. Jika ada input yang di luar form, maka tidak akan diproses. Kemudian setiap form memiliki action dan method. Action itu berisi tujuan pengiriman data, dan method itu cara pengiriman data. Ini juga penting. Kita lihat di sini. Ini ada action di sini. Actionnya kemana? Actionnya adalah ke controller berita, fungsi edit. Metodenya adalah post. Oke. Lanjut. Kemudian setiap data memiliki name. Nah, ini penting juga untuk diperhatikan bahwa di sini setiap data, datanya adalah yang sebelah sini, di bagian value. Nah, semuanya ini nama datanya. Jadi ada name-nya di situ. Name-nya adalah judulnya, beritanya, dan penulisnya. Nah, nanti setelah ditekan tombol submit, semua itu akan diterima sesuai dengan action dan method tadi. Jadi nama file sesuai dengan action, data berada di $_post atau $_get sesuai method. Jadi kalau misalnya seperti ini, berarti nanti yang akan menerimanya itu adalah controller berita, fungsi edit. Kemudian datanya itu, karena di sini metodenya adalah post, maka nanti data ini, judulnya, beritanya, penulisnya, itu semua ada di variabel _post, huruf besar. Jadi ada di $_post, huruf besar. Oke. Tapi di kode igniter itu ada perintah untuk mengambil data yang berada di post atau di get. Itu menggunakan perintah thisInputPost. Kalau itu di variabel _post. Tapi kalau ada di variabel _get, maka di sini thisInputGet. Disesuaikan. Oke. Secara ilustrasinya kita bisa lihat di sini. Actionnya berita edit 1, berita controller berita. Actionnya nanti akan diarahkan ke controller berita, fungsinya fungsi edit. Satunya itu akan mengisi $ID di sini. Kemudian metodenya post, berarti nanti semua data yang ada di sini sewaktu ditekan tombol simpan di sini akan dikirimkan ke controller berita, fungsi edit, dan diterima masuk ke dalam variabel _post. Bagian
Di sini karena ada dua, di sini name title sama name body, maka di sini akan ada array dua, yaitu title dan body, dan isinya sesuai apa yang ada di dalam inputan tadi, dalam value-nya. Kemudian nanti dari dua data ini akan dimasukkan ke model. Nah, di sini model berita model untuk dimasukkan ke database. Ya, singkatnya seperti itu. Semoga dipahami ya. Oke. Kita lihat bagaimana implementasinya sewaktu dibuat aplikasi. Jadi, kita kemarin sudah membuat edit ya, sampai menampilkan form ya, jika masih ada kesalahan ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat di bagian sini. Di sini ada 3 baris ya, ada 3 baris post. This input post. Ya, karena data yang dikirimkan itu adalah judulnya, beritanya, penulisnya. Maka di sini kita mengambil data-data tersebut ke this input post. Nah, semuanya masuk ke $data di sini dengan indeks berupa asosiatif di sini, title, body, dan name. Ya, 3 baris ini. Kemudian nanti akan disimpan menggunakan berita model. Ya, berita model itu seperti ini fungsi simpannya. Jadi $data dan $ID ya. Kalau kita lihat di sini $data dan $ID. $ID itu diambilkan dari parameter edit di atas. Oke, jadi sesuai dengan apa yang akan diubah. Kalau misalnya tadi ID-nya adalah nah ini 1, maka nanti yang disimpan itu adalah ID 1. Jadi di sini ID-nya dipakai di bagian where. Jadi yang diupdate hanya yang ID 1. Nah, proses simpan di sini, kalau misalnya ini ada ID sama dengan kosong, artinya bahwa belum ada ID-nya ya. Jadi kalau misalnya saya hanya menuliskan simpan data saja, misalnya simpan data begini, maka yang terjadi adalah kita akan menjalankan perintah yang insert ya. Ya. Karena kalau seperti ini maka ID dianggap kosong. Nah, kalau ID-nya kosong, maka yang dijalankan adalah insert. Tapi kalau misalnya di sini saya punya ID-nya, misalnya saya bikin 1 begini, maka ID akan diisi 1. Ya. Kalau diisi 1 berarti dia tidak kosong. Kalau tidak kosong maka yang dijalankan adalah where dan update. Where-nya ini di sini berisi 1. Ya, ID ini berisi 1 dan dia akan mengupdate berita dengan data sesuai dengan data yang ada di situ. Oke. Oke, sekarang kita implementasikan ya, kita implementasikan. Jadi di sini nah ini saya copy. Ya, saya copy. Kemudian kita masuk ke berita, controller berita. Nah, ini kemarin else-nya kita paste di sini. Oke. Jadi di sini title, body, dan name ini adalah nama field yang akan di-update ya. Kalau misalnya saya tidak mau mengupdate name, maka ini bisa saya hilangkan ya. Bisa saya hilangkan. Oke, jadi kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau yang di sebelah kiri ini adalah disesuaikan dengan field yang ada di tabel. Ya, kita bisa lihat field kita adalah title, name, dan body. Sedangkan di sebelah kanan, judulnya, beritanya, penulisnya, itu adalah sesuai dengan form, ya, di sebelah sini. Oke, mungkin cuma seperti itu aja. Kita simpan. Selanjutnya adalah kita membuat tambahan untuk fungsi simpan yang ada di model
Nah, ini fungsi simpannya saya copy, kita buka model. Ya, berita model. Di sini belum ada. Oke, saya taruh di bawah. Kita paste di sini. Ya. Sudah, kemudian kita simpan. Oke, kita coba sekarang untuk melakukan koreksi data. Ya, di sini body testing akan kita ubah. Ya, seperti ini. Testing isi berita pemrograman web. Oke. Kita simpan. Ya, kita lihat di sini perubahannya masuk. Ya, sudah masuk di sini. Dan bisa kita edit kembali. Ya, kita lihat sudah sesuai dengan yang kita rubah tadi. Misal nama juga bisa. Kita simpan. Nah, ini kan nggak ada di sini karena memang belum ditampilkan. Kita lihat di database. Ya, namanya sudah berubah. Ya, mungkin untuk proses penyimpanan data cukup seperti itu. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.